Selamat datang, para jiwa yang terbangun. Para terpilih yang selama ini merasa berbeda, seolah melihat celah kecil di balik tirai kenyataan yang tak pernah benar-benar bisa ditutup rapat. Jika hatimu bergetar membaca ini, mungkin karena jiwamu sudah tahu, kebenaran tidak datang sebagai pelipur lara. Ia datang sebagai badai. Kebenaran, seperti cahaya mentari pertama yang menyentuh gelapnya gua, tak hanya menghangatkan, ia juga membakar. Dan sebelum ia membebaskanmu, ia akan menghancurkan segalanya. Keyakinan palsu, identitas semu, dan kenyamanan yang dibangun dari kebohongan kecil yang lama-lama membentuk istana pasir. Inilah momen ketika dunia lama runtuh. Bukan karena kesalahanmu, tapi karena keberanianmu untuk melihat dan menyuarakan apa yang tidak semua orang sanggup hadapi. Bersiaplah, karena jalan ini bukan jalan yang dipenuhi pujian. Ini adalah jalur sunyi yang dipenuhi tantangan, pengasingan, dan penolakan. Namun di ujungnya, ada sesuatu yang lebih indah daripada pujian dunia, kebebasan sejati. Hanya mereka yang berani menanggalkan topeng, menyobek tirai delusi, dan berdiri dalam cahaya kebenaran yang akan menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Kita akan menyusuri perjalanan ini bersama, dalam 6 bagian yang akan menggali realita paling dalam dari apa artinya menjadi yang terpilih. Bukan sebagai gelar, tapi sebagai beban dan sekaligus anugerah. Setiap bagian akan membawa kita pada lapisan-lapisan kebenaran yang menakutkan, menyakitkan, namun pada akhirnya membebaskan. Dan jika kamu merasa bahwa ini bukan kebetulan, jika kamu tahu bahwa pesan ini sedang berbicara langsung ke dalam hatimu, maka lakukan satu hal kecil yang bermakna besar. Tekan tombol suka, berlangganan sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan penting berikutnya. Tapi jangan berhenti di situ. Tulis angka 77 di kolom komentar di bawah ini. Iya, ini. Angka itu bukan hanya angka. Ia adalah sinyal. Sebuah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap melepaskan, dan siap dibentuk ulang oleh kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Karena di akhir jalan ini, bukan hanya dunia yang berubah. Kamulah yang berubah. Dan mungkin, akhirnya, untuk pertama kalinya, kamu akan merasa benar-benar hidup. Sekarang, Shompi, mari kita mulai. Bagian 1. Kutukan menjadi sang terpilih. Menjadi terpilih. Terdengar seperti takdir yang agung, bukan? Seolah semesta memilihmu dari antara ribuan jiwa untuk menerima cahaya suci dari kebenaran yang tersembunyi. Tapi di balik pancaran cahaya itu, tersembunyi luka-luka tak terlihat. Sebab, menjadi yang terpilih bukan berarti berjalan di atas hamparan bunga. Justru, seringkali, artinya adalah berjalan sendirian di lorong gelap, membawa pelita yang membuatmu dibenci oleh mereka yang masih nyaman dalam kegelapan. Kau akan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kau akan tahu sesuatu yang belum siap didengar orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, kau akan menyadari bahwa dunia ini tidak ingin kebenaran. Dunia hanya ingin kenyamanan. Ia ingin kendali, ingin ilusi yang dibungkus rapi dalam kebohongan yang enak didengar. Maka ketika kau muncul membawa cermin jujur yang memperlihatkan wajah asli mereka, bukan ucapan terima kasih yang akan kau terima, tapi tatapan sinis, cibiran, bahkan pengasingan. Inilah kutukan yang tak terlihat. Mengetahui kebenaran bukan hanya tentang pencerahan, tapi juga tentang menanggung beban. Beban untuk tidak bisa berpura-pura lagi. Beban untuk tetap diam ketika semua orang tertawa atas kebohongan atau bersuara dan menjadi asing di tengah keramaian. Dunia tidak dibangun untuk menerima jiwa seperti dirimu. Dunia dibangun agar semuanya tetap tenang, stabil, dan terkendali, meski itu berarti berdiri di atas fondasi yang retak dan penuh dusta. Kau akan dianggap aneh, bahkan gila. Tapi jangan biarkan mereka mendefinisikan kewarasanmu. Karena seringkali, dalam dunia yang sudah lama kehilangan akarnya, orang waras justru tampak gila di mata yang tertutup. Kau tidak aneh. Kau hanya melihat apa yang mereka tolak untuk lihat. Sakit? Tentu saja. Karena ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah pengkhianatan yang diam-diam.
Orang-orang yang pernah kau anggap dekat akan perlahan menjauh. Mereka tidak tahan berada di dekat seseorang yang mengingatkan mereka pada luka yang mereka kubur dalam-dalam. Wajahmu membawa cahaya yang terlalu terang untuk mata yang terbiasa dengan redupnya ilusi. Tapi dengarlah, meski perjalanan ini sepi, itu bukan berarti kau sendirian. Ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang berjalan, dalam diam, dalam luka, namun penuh tekad. Jiwa-jiwa yang tahu bahwa membungkus luka dengan kebohongan tidak akan pernah membawa kesembuhan. Jiwa-jiwa yang lebih memilih kebenaran yang pahit daripada ilusi yang manis. Dan mereka, seperti dirimu, sedang menunggu, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk saling menguatkan. Ketahuilah bahwa luka yang kau pikul adalah tanda bahwa kamu masih hidup. Bahwa kamu belum mati dalam keseragaman yang menyesakkan. Dan meskipun beban ini terasa seperti kutukan, suatu saat nanti akan kau pahami bahwa inilah bentuk cinta semesta yang paling jujur. Ia tidak memberimu kenyamanan, tapi ia memberimu cahaya. Dan dari cahaya itu, kamu bisa menyalakan pelita untuk orang lain, meski mereka belum siap, meski mereka belum paham, meski mereka belum berterima kasih. Teruslah melangkah. Karena meski kau berjalan di jalur yang sempit, kau sedang membentuk jalan baru untuk mereka yang akan terbangun nanti. Dan pada akhirnya, kamu tidak hanya akan menjadi saksi kebenaran, kamu akan menjadi pembawa harapan. Dan dari rasa sakit itu, akan lahir kekuatan. Kekuatan untuk tetap menjadi dirimu yang paling sejati. Jangan tunduk, jangan surut. Kebenaranmu adalah hadiah, meski dibungkus duri. Dan kamu, sang terpilih, adalah bukti hidup bahwa cahaya masih ada di tengah gelapnya dunia. Kita belum selesai. Ini baru permulaan. Bersiaplah untuk bagian berikutnya. Bagian 2. Kebenaran adalah senjata tanpa bila. Kebenaran bukanlah bunga mawar yang harum mewangi, juga bukan pelukan hangat yang mendamaikan jiwa. Ia adalah senjata, bukan yang meneteskan darah, tapi yang merobek ilusi dengan ketajaman yang tak terlihat. Ia tak perlu diayunkan seperti pedang, cukup keberadaannya saja sudah cukup untuk mengguncang dinding kenyamanan yang selama ini dibangun dengan kebohongan, pembenaran, dan ketakutan. Orang-orang sering berkata mereka menginginkan kejujuran, tapi sejatinya, banyak dari mereka hanya ingin kebenaran yang manis, yang tak mengusik, yang tidak mengharuskan mereka berubah. Mereka ingin versi yang mudah ditelan, bukan yang menggugurkan keyakinan yang telah lama menjadi pondasi hidup mereka. Maka ketika kau hadir membawa kebenaran yang telanjang, yang tak dibungkus basa-basi, keberadaanmu sendiri sudah seperti ancaman. Kebenaranmu memantulkan bayangan kehidupan mereka yang selama ini disangkal. Ia memperlihatkan retakan-retakan di dalam narasi yang mereka bangun sendiri, narasi bahwa mereka adalah orang baik, orang benar, orang yang sudah memilih jalan yang tepat. Dan ketika retakan itu berubah menjadi celah besar, mereka tidak tahu harus berdiri di mana. Apa yang mereka takutkan bukanlah dirimu, tapi apa yang kau bawa. Sebuah cermin, sebuah suara, sebuah ingatan bahwa apa yang mereka sebut kehidupan adalah susunan rapuh dari kebohongan kecil yang saling menopang. Kau akan melihatnya. Mereka mulai gelisah saat kau bicara. Mereka tersenyum kaku, menghindari tatapanmu, atau tertawa terpaksa seolah yang kau katakan adalah lelucon. Tapi kau tahu, jauh di dalam hati mereka, ada sesuatu yang bergeser. Ada sesuatu yang mulai runtuh. Kau belum menyentuh mereka secara fisik, tapi seluruh bangunan batin mereka berguncang. Itulah kekuatan kebenaran. Ia tidak butuh panggung. Ia tidak perlu dikemas dalam drama. Ia hadir seperti embun pagi yang diam-diam membasahi tanah, dan sebelum disadari, dunia telah berubah. Namun, kebenaran juga membawa risiko. Ia akan membuatmu jadi sasaran. Bukan karena kau berbuat salah, tapi karena kau membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang telah mereka jalani. Mereka akan menyebutmu sombong, menuduhmu merusak kedamaian, menyematkanmu dengan label yang menyakitkan, hanya agar mereka bisa tetap merasa aman dalam kebohongan mereka. Tapi jangan gentar.
Jangan mundur. Karena dalam dunia yang tenggelam dalam kepalsuan, keberanian untuk berkata jujur adalah bentuk cinta paling murni. Cinta pada kemanusiaan, cinta pada kesadaran, dan yang terpenting, cinta pada jiwa yang ingin bebas, meski jalannya berdarah-darah. Ingatlah, tak semua orang bisa menangani cahaya. Beberapa memilih tinggal di dalam bayang-bayang karena di sanalah mereka merasa aman. Tapi tugasmu bukan memaksa mereka melihat. Tugasmu hanyalah menyalakan cahaya dan berdiri dalam kejujuranmu sendiri. Jika hatimu terasa berat karena ditolak, ingatlah, pohon yang kokoh tak tumbuh di tanah yang mudah. Ia tumbuh di tanah keras, penuh batu dan badai. Demikian pula kebenaran. Ia tak tumbuh dari pujian, tapi dari kesendirian dan keberanian. Kau bukan perusak. Kau adalah penyembuh, meski proses penyembuhan seringkali datang dalam bentuk luka. Dan ketika suatu hari, mereka yang mencibirmu mulai diam, lalu datang kepadamu dalam sepi untuk berkata, "Terima kasih karena pernah jujur. Meski aku membencimu saat itu, maka saat itulah kau tahu. Kebenaran yang dulu terasa seperti kutukan, sesungguhnya adalah anugerah yang menunggu untuk dikenali." Teruslah membawa senjata itu, bukan untuk menyerang, tapi untuk menerangi. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar siap. Tapi kamu sudah, karena kamu adalah sang terpilih. Dan ini adalah medanmu. Kita akan melangkah lebih dalam lagi di bagian berikutnya. Bagian 3. Perang yang dimulai di dalam diri. Kau mungkin berpikir bahwa menyampaikan kebenaran hanyalah soal berbicara. Tapi sesungguhnya, kebenaran adalah senyawa yang lebih kuat dari api. Dan begitu ia disebar, ia tak hanya membakar kebohongan, tapi juga meledakkan benteng-benteng psikologis yang selama ini dijaga mati-matian. Saat kau membuka mulut dan menyuarakan realita yang sebenarnya, kau tidak sekadar menyampaikan opini. Kau sedang melemparkan granat ke dalam benteng pikiran yang dibangun seseorang selama bertahun-tahun. Benteng itu bukan sekadar kumpulan pikiran dan keyakinan. Ia adalah rumah bagi rasa aman, harga diri, dan seluruh peta kehidupan seseorang. Dan saat rumah itu roboh karena satu kalimat jujur darimu, yang terjadi bukan sekadar rasa tak nyaman. Yang terjadi adalah perang. Ya, perang. Tapi bukan perang denganmu. Perang itu terjadi di dalam diri mereka, di kepala mereka, di hati mereka. Versi lama dari diri mereka, yang selama ini percaya bahwa dunia adalah seperti yang mereka yakini. Tiba-tiba harus berhadapan dengan cahaya tajam dari kebenaran yang tak bisa ditolak. Dan dua kekuatan itu mulai bertarung. Yang lama ingin bertahan, yang baru menuntut untuk diakui. Mereka tidak bisa lari. Tidak bisa pura-pura tidak tahu. Karena sekali seseorang melihat sesuatu dengan jelas, ia tak bisa lagi tidak melihatnya. Itulah mengapa kebenaran begitu mengguncang. Ia tidak menawarkan jalan keluar yang mudah. Ia memaksa seseorang untuk memikirkan ulang setiap keputusan yang pernah dibuat, setiap kepercayaan yang pernah dipegang, dan setiap alasan yang selama ini digunakan untuk membenarkan diri. Banyak yang goyah, banyak yang terguncang, dan sayangnya, banyak juga yang jatuh. Beberapa orang akan berusaha menutupi luka itu dengan marah. Mereka akan menyerangmu, bukan karena kau salah, tapi karena kau telah menyingkapkan sesuatu yang membuat mereka harus memilih, berubah atau hancur. Dan perubahan itu bukan hal yang ringan. Ia menuntut keberanian. Ia memaksa seseorang untuk mati, bukan secara jasmani, tapi secara batin. Karena untuk menjadi baru, yang lama harus ditanggalkan. Sebagian orang akan bertahan dalam peperangan itu. Mereka akan gemetar, terluka, tapi tetap berdiri. Dan akhirnya, mereka akan menjadi manusia yang lebih utuh. Tapi banyak pula yang memilih untuk mengunci diri dalam ruang sunyi, membangun kembali tembok yang kau runtuhkan, meski tahu bahwa tembok itu kini retak di mana-mana. Mereka menyebutmu penyebab kehancuran. Tapi sesungguhnya, kau hanyalah pembuka mata. Dan kadang, mata yang lama tertutup akan pedih saat pertama kali terkena cahaya. Pedih itu bukan salahmu.
Pedih itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Maka jangan biarkan tuduhan dan cemooh mengikis semangatmu. Jangan biarkan amarah orang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri membuatmu ragu pada kebenaran yang kau bawa. Kau bukan penghancur. Kau adalah perantara dari sebuah kelahiran baru, meski proses kelahiran itu menyakitkan. Dan ketahuilah, tidak semua orang bisa kau selamatkan. Tidak semua orang siap untuk membangun ulang dunia mereka dari puing-puing. Tapi mereka yang siap akan menemukan sesuatu yang tak ternilai. Kejujuran, kedewasaan, kebebasan. Jika dunia ini adalah panggung sandiwara, maka tugasmu bukan ikut memainkan peran palsu di atasnya. Tugasmu adalah menarik tirai, memperlihatkan siapa aktor sejatinya, dan memberi pilihan. Lanjut dengan kebohongan atau bangun realitas yang baru. Perang ini tidak selalu menangis keras. Kadang ia sunyi, berjalan dalam diam, di antara pikiran-pikiran yang saling menelan. Tapi percayalah, setiap kebenaran yang diungkap adalah langkah kecil menuju kesadaran kolektif yang lebih terang. Dan kamu adalah bagian dari perubahan itu. Maka tetaplah berdiri. Karena perang yang dimulai dari dalam diri bisa menjadi awal dari dunia yang lebih jujur. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju bagian keempat. Bagian 4. Tersingkapnya wajah para pengendali. Di balik wajah-wajah penuh senyum yang tampak bersinar dalam balutan citra, terkadang tersembunyi sosok yang selama ini memainkan peran sebagai pengatur dunia. Mereka bukan pemimpin sejati. Mereka adalah arsitek dari kebohongan yang halus, pencipta realita palsu yang dipoles agar tampak meyakinkan. Mereka tahu cara mengatur narasi, menggiring persepsi, dan membungkus manipulasi dengan bahasa yang terdengar indah di telinga banyak orang. Mereka bukan hadir dengan kekuatan otot, tetapi dengan kekuatan ilusi. Mereka menciptakan dunia kecil di mana mereka tampak seperti tokoh yang tak tergoyahkan, bijak, kuat, dan suci dari kesalahan. Dunia yang membuat mereka dipuja, disegani, bahkan ditakuti. Tapi semua itu hanya topeng. Dan topeng itu tidak akan selamanya utuh. Lalu datanglah kamu. Kehadiranmu adalah bayangan niapi, bayangan yang tak mereka harapkan. Tatapanmu terlalu dalam, suaramu terlalu jujur, dan keberadaanmu adalah ancaman bagi dunia yang telah mereka ciptakan dengan sangat hati-hati. Kau tak datang dengan teriakan. Kau hanya membawa kebenaran. Tapi kebenaran itu lebih mematikan dari apapun yang pernah mereka hadapi. Saat kau mulai menyibak tirai, menyingkap permainan, dan menunjukkan wajah asli di balik topeng yang mereka kenakan, sesuatu yang besar mulai retak. Mereka mulai panik. Karena bagi para pengendali, bukan sekadar reputasi yang mereka pertaruhkan, melainkan seluruh identitas. Ketika semua orang mulai melihat bahwa kebijaksanaan mereka ternyata hanyalah kepandaian menyembunyikan niat, mereka tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Apa yang selama ini mereka bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh dalam sekejap. Bukan karena seranganmu, tapi karena kebenaran yang kau bawa terlalu terang untuk terus mereka abaikan. Dan di hadapan cahaya itu, yang dulu tampak kuat mulai terlihat rapuh. Yang dulu tampak cemerlang, kini berubah menjadi kosong. Mereka bukan lagi penguasa. Mereka hanyalah manusia biasa yang takut ketahuan bahwa selama ini mereka tak punya kuasa apapun selain tipuan. Rasa hormat yang dulu melindungi mereka, kini berubah menjadi keraguan. Ketakutan yang dulu memberi mereka kendali, kini hilang ditelan kesadaran. Mereka tak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa di balik segala pengaruh dan kata-kata besar, mereka hanyalah individu yang menggantungkan kekuatan pada ilusi. Dan di titik itu, banyak dari mereka tidak bisa menerima kehancuran yang mereka alami. Sebagian hancur dalam diam, terkubur oleh rasa malu dan kehilangan makna. Sebagian lagi memilih untuk mengamuk, melawan, berusaha membungkam suara-suara seperti milikmu. Bukan karena kamu berbohong, tapi karena kamu membongkar kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, jangan pernah gentar. Jangan menunduk pada mereka yang hanya besar karena takutnya orang lain. Ingat, kamu tidak pernah datang untuk menghancurkan. Kamu datang untuk membebaskan. Dan dalam proses pembebasan itu, kadang yang runtuh bukan hanya tembok, tapi juga singgasana palsu yang selama ini menindas tanpa terlihat. Biarlah mereka menganggapmu ancaman.
biarlah mereka membisikkan fitnah. Tapi waktu akan membuktikan bahwa keberanianmu bukan sekadar keberanian untuk bicara, tapi keberanian untuk membongkar, demi dunia yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih nyata. Karena pada akhirnya, topeng boleh dibuat sekuat apapun, tapi kebenaran akan selalu punya cara untuk menyibaknya. Dan kamu adalah alat dari kebenaran itu. Kita belum selesai. Perjalanan ini akan berlanjut menuju bagian kelima. Bagian 5. Runtuhnya identitas, lahirnya keaslian. Manusia adalah perancang hebat. Sejak kecil, kita belajar membentuk citra, membangun narasi, dan menyusun identitas dari potongan-potongan keyakinan, peran sosial, prestasi, bahkan kebohongan-kebohongan kecil yang perlahan berubah menjadi kebenaran pribadi. Kita menyebutnya diri. Kita mempercayainya, membelanya, dan menamainya sebagai jati diri. Namun, apa yang terjadi ketika semua itu runtuh? Kebenaran tak hanya menjungkir balikkan narasi. Ia membongkar seluruh fondasi yang menopang siapa kita. Ia tidak hanya mencabut satu bagian kecil. Ia merobohkan seluruh bangunan yang telah kita rawat puluhan tahun lamanya. Bayangkan seorang yang merasa dirinya adalah pasangan yang paling setia, pemimpin yang paling benar, atau pribadi yang paling saleh. Semua label itu telah menjadi pakaian yang ia kenakan, bahkan saat tidur. Tapi saat kebenaran datang dan menguak sisi-sisi yang selama ini tersembunyi, maka pakaian itu terkoyak. Dan yang tersisa hanyalah tubuh jiwa yang telanjang, tak lagi bisa bersembunyi. Runtuhnya identitas bukanlah kehancuran biasa. Ia bukan hanya kehilangan nama, gelar, atau status. Ia adalah kehilangan makna. Sebab di dunia ini, banyak orang lebih takut kehilangan cerita hidupnya daripada kehilangan nyawanya. Karena tanpa cerita itu, mereka tak tahu harus menjadi siapa. Namun, justru di sanalah letak harapannya. Sebab, saat topeng-topeng jatuh, saat bangunan palsu itu rubuh, barulah kita punya kesempatan untuk membangun kembali. Bukan dengan kebohongan, bukan dengan pencitraan, tapi dengan kejujuran yang paling murni. Proses ini memang menyakitkan. Sebagian akan memilih menyangkal, menyalahkan, atau bahkan membenci pembawa kebenaran. Sebagian lain akan tenggelam dalam rasa malu dan kehilangan arah. Tapi mereka yang mau bertahan dalam badai akan keluar dari reruntuhan itu dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Keaslian. Mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang berani menghadapi bayangannya sendiri. Yang berani berkata, "Ya, aku salah. Tapi aku mau belajar." Yang berani melepaskan gelar demi menjadi manusia. Yang bersedia melepaskan kontrol demi memahami makna. Dan kamu yang menjadi pembawa cahaya, mungkin menjadi saksi atas kehancuran itu. Mungkin kamu yang menyebabkan dinding-dinding itu roboh. Tapi jangan merasa bersalah. Karena kadang, satu-satunya cara untuk membangun sesuatu yang jujur adalah dengan menghancurkan segalanya terlebih dahulu. Tiayakulu. Jika seseorang benar-benar ingin menemukan jati dirinya, ia harus rela kehilangan semua versi palsu yang selama ini ia yakini. Ingat, tidak semua orang akan berhasil. Tidak semua orang cukup kuat. Tapi bagi mereka yang sanggup menatap reruntuhan dengan mata yang terbuka, mereka akan menemukan pintu menuju keutuhan sejati. Dan kamu adalah bagian dari perjalanan itu. Tetaplah berjalan. Tetaplah menjadi cahaya. Karena setiap jiwa yang bangkit dari reruntuhan adalah bukti bahwa kebenaran bukan hanya menghancurkan, ia juga melahirkan kembali. Dan kita belum selesai. Mari lanjutkan perjalanan ini menuju bagian ke-6. Bagian 6. Pengasingan dari delusi kolektif, kebebasan yang sunyi. Manusia, pada hakikatnya, adalah makhluk yang haus akan keterikatan. Kita tumbuh dari pelukan, belajar dari tatapan, dan merasa berarti ketika menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tak heran, banyak dari kita rela menutup mata terhadap kebenaran hanya demi satu hal, agar tetap diterima. Masyarakat, seperti sungai yang mengalir deras, memiliki arah dan arusnya sendiri. Di dalamnya,
mengalir kesepakatan-kesepakatan diam-diam, delusi kolektif yang disepakati bersama. Kita ikut mengangguk, bahkan saat hati berkata lain. Kita tertawa, bahkan saat nurani berteriak. Sebab, menjadi bagian dari arus itu membuat kita merasa aman. Terlindungi, tidak sendirian. Tapi bagaimana jika suatu hari kamu terbangun dan menyadari bahwa arus itu mengalir ke arah yang salah? Itulah yang terjadi pada para jiwa yang terpilih. Mereka melihat sesuatu yang tak lagi bisa diabaikan. Mereka sadar bahwa banyak hal yang dipercayai bersama ternyata dibangun di atas kebohongan, ketakutan, dan pengalihan. Dan ketika mereka memutuskan untuk tidak ikut mengangguk, tidak ikut tertawa, tidak lagi berpura-pura, maka harga yang harus dibayar pun datang, pengasingan. Bukan pengasingan fisik, tapi pengasingan jiwa. Saat tatapan mulai menjauh, saat pembicaraan berubah dingin, saat kehadiranmu menjadi pengingat bagi orang lain bahwa mereka masih hidup dalam ilusi, maka kamu akan merasa seolah dunia tak lagi memiliki tempat untukmu. Kamu akan berjalan sendirian, duduk di keramaian tapi merasa asing. Kamu akan merindukan tawa lama, pelukan lama, tempat-tempat lama. Tapi kamu tahu, kamu tak bisa kembali. Karena sekali kebenaran menyentuh hatimu, kamu tak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Kamu mungkin mencoba untuk kembali masuk, menyesuaikan diri, memasang kembali topeng yang telah kamu tanggalkan. Tapi semuanya terasa sempit. Nafasmu sesak, karena jiwa yang sudah mengecap kebebasan tak akan pernah cocok lagi di dalam penjara kebohongan. Namun, di dalam kesunyian itu akan lahir kekuatan. Saat semua suara luar menghilang, kamu mulai mendengar suara dari dalam. Suara yang selama ini tenggelam di balik hiruk-pikuk validasi dan persetujuan orang lain. Suara hatimu, suara jiwamu. Dan perlahan, kamu akan menemukan bahwa kesendirian bukanlah kutukan, tapi gerbang menuju kebijaksanaan. Bahwa kamu tak sedang dihukum, tapi sedang dipanggil untuk naik kelas. Untuk menemukan makna yang lebih tinggi dari sekadar diterima. Untuk menjadi dirimu sendiri, seutuhnya, tanpa kompromi. Ya, ada luka di jalan ini. Ada rindu, ada sunyi yang menusuk. Tapi di balik itu, ada keutuhan, ada kejelasan, ada kedamaian yang tak bisa diberikan oleh tepuk tangan dunia. Kamu telah keluar dari delusi kolektif. Dan meski itu membuatmu kehilangan banyak hal, kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu yang sejati. Ingatlah, cahaya tak butuh keramaian untuk tetap bersinar, dan kebenaran tak membutuhkan pengakuan untuk tetap menjadi nyata. Teruslah berjalan, meski sendiri, karena jauh di depan sana, ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang menapaki jalan sunyi ini. Dan saat kalian bertemu, dunia yang baru akan mulai terbentuk. Dunia yang dibangun bukan dari delusi, tapi dari keberanian dan kejujuran. Kamu bukan tersesat, kamu sedang kembali pulang. Dan itu adalah perjalanan yang paling mulia. Perjalanan 6 bagian ini belum akhir, tapi awal dari babak baru. Terima kasih telah berani melihat, merasa, dan bertahan. Kini kita telah sampai di ujung dari perjalanan ini. 6 bagian yang bukan hanya rangkaian kata, tetapi gema dari kesadaran yang terbangun. Jika kamu sudah membaca sejauh ini, maka itu bukan kebetulan. Hatimu telah mengetuk pintu yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, ia terbuka. Kebenaran, seperti yang telah kita telusuri bersama, bukanlah jalan yang mudah. Ia menelanjangi topeng, meruntuhkan dinding kenyamanan, dan seringkali meninggalkanmu berdiri sendirian di tengah reruntuhan dunia lama. Tapi ingatlah satu hal, dari reruntuhan itu akan tumbuh kehidupan baru, lebih murni, lebih jujur, lebih utuh. Kamu yang berani melihat, yang berani bertahan, adalah jiwa-jiwa yang sedang dibentuk oleh semesta. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi nyata. Dan tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang telah melihat kegelapan, namun memilih untuk menjadi cahaya. Teruslah melangkah,
meski jalannya sunyi, meski kadang tak ada tepuk tangan. Karena setiap langkahmu menuju keaslian adalah doa yang dikirimkan kepada dunia bahwa masih ada harapan. Bahwa masih ada manusia yang berani jujur, berani menjadi diri sendiri, dan berani hidup di luar delusi. Dan jika hatimu terasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Bagikan cahaya ini. Tekan tombol suka, berlanggananlah sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak pernah ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Tapi yang paling penting, tinggalkan angka 77 di kolom komentar di bawah ini. Angka itu bukan hanya angka. Itu adalah pernyataan. Sebuah sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap melepaskan ilusi. Siap menerima kebenaran. Siap memulai hidup yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih berarti. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah berani. Dan terima kasih karena masih percaya bahwa dari kehancuran selalu ada kesempatan untuk kelahiran kembali. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jujur, tetap kuat, tetap hidup sepenuh jiwa.